Ada lagi kitab yang namanya Asalibul Waslil Fikri lil Alamil Islami, sistem penyerbuan berpikir terhadap dunia Islam. Bagaimana kita menghancurkan pemikiran kiai, bagaimana kita menghancurkan pemikiran ulama, bagaimana kita menyerbu otak-otaknya orang Islam agar mereka bingung dalam agamanya. Itu semuanya kerjaan si Yahudi Amerika, Yahudi Eropa, yang disebut kaum Zionis Yahudi. Ini yang selalu mengekspor pemikiran-pemikiran mereka ke dunia Islam. Ini yang harus kita perhatikan. Saya baca semua pikiran-pikiran yang ngaco. Saya kasih contoh, misalnya Yosef El Blau, seorang Yahudi Amerika. Dalam bukunya dia mengatakan, dengan kehadiran kebudayaan modern ini, semua agama harus menyesuaikan ajarannya dengan perkembangan manusia. Kalau tidak, agama itu akan mati. Ini betul-betul racun, tapi seolah-olah bagus. Ini penipuan retorika. Mereka katakan dengan kehadiran modern, maka semua agama harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan modern. Kalau perlu, ajaran agamanya dirubah. Ini yang sangat merusak Islam. Kita jawab, dia katakan agama yang benar, agama yang sesuai dengan perkembangan manusia. Kita jawab, perkembangan manusia yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama, bukan agama yang disesuaikan dengan otak manusia. Otak manusia yang harus disesuaikan dengan Al-Quran, bukan Al-Quran harus mengikuti otaknya profesor, tapi si profesor itu otaknya harus ikut Al-Quran. Saya tantang, persilakan profesor, jangan membawa ajaran barat ke Indonesia. Ada seorang profesor lagi, Hot Helm, Yahudi Inggris. Dia berkata dalam bukunya, walaupun syariat Allah itu dasarnya wahyu dari Allah, tapi wahyu itu oleh Allah diturunkan pada situasi dan kondisi tertentu. Ayat Allah tidak berlaku untuk selamanya. Ayat Allah berlaku pada waktu dan kondisi tertentu. Murtad. Ini pemikiran barat yang diekspor ke Indonesia. Kemudian mereka mengikuti pemikiran barat. Walaupun syariat Allah dasarnya wahyu dari Allah. Wahyu itu kata dia diturunkan dalam keadaan tertentu dan situasi tertentu, maka ayat Allah tidak berlaku selamanya. Maka kitab suci Al-Quran perlu dikaji ulang, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Gila. Ini kaji pemikiran-pemikiran barat yang menyesatkan. Termasuk akhir-akhir ini menjadi tantangan kita, masuknya liberalisme dan HAM. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini bukan ajaran Al-Quran. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Liberalisme dan HAM bukan sunnah Nabi. Ini ajaran-ajaran Yahudi Amerika. Ini ajaran yang datang dari Eropa, yang diekspor ke Indonesia. Mereka bukan hanya mengekspor teknologinya, tetapi mereka mengekspor ajaran-ajaran sesat ke dunia Islam ini. Diajarkan kebebasan adalah asasi manusia. Subhanallah, subhanallah. Kalau Sukron Ma'mun sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hidupnya Sukron Ma'mun tidak bebas, dibatasi oleh perintah Allah yang wajib saya kerjakan, dibatasi dengan larangan Allah yang wajib saya jauhi.
Tidak ada ajaran Islam yang kamu bebas, tidak ada. Yang ada ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu yang mengurusi kamu. Tidak ada kebebasan. Kalau terpaksa saya katakan kebebasan, syukran makmun. Kau bebas berbuat apapun saja selama tidak melanggar Al-Quran dan sunnah nabimu. Oleh sebab itu saya himbau pada pemerintah yang sah, dan sudah saya kirim surat. Hai pemerintah Republik Indonesia, kalau kau ingin mempunyai rakyat yang bermoral, kalau kau ingin punya rakyat yang berkarakter, kalau kau ingin punya rakyat yang punya jati diri, kalau kau mempunyai rakyat yang mempunyai kesopanan, tolong pemerintah, liberalisme dan HAM, kebebasan adalah hak asasi manusia, dibatasi oleh etika, dibatasi oleh moral, dibatasi oleh akhlak, dibatasi oleh agama. Kalau tidak, akan terjadi pembinatangan bangsa Indonesia. Hai umat Islam bangsa Indonesia, sekarang kau sedang mau dijadikan binatang. Bangsa Indonesia mau dijadikan kerbau, bangsa Indonesia mau dijadikan anjing, bangsa Indonesia mau dijadikan kambing, bangsa Indonesia mau dijadikan ayam, dengan liberalisme dan hanya untuk mengkambingkan bangsa Indonesia. Pidato begini, Buk. Kalau pidato seni kelas sebulan, Buk, lebih. Mulai dari Sumatera, dari Pekanbaru, dari Riau, bolak-balik 2 kali saya masuk ke daerah Jambi, masuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini ke Jawa Timur putaran kedua saya. Putaran pertamanya kemarin Surabaya, Kediri, Pare. Masuk putaran kedua sekarang, nanti ada putaran ketiga ke daerah Jember. Dalam rangka untuk membela Islam, jangan dikacau oleh si Yahudi ini. Saya berdakwah sudah cukup lama. Buk. Beda kopeng lagi. Buk. Panci beda kopengan apunten. Berempah. Bacan beda kopengan apunten. Berempah. Sampian beda kopengan apunten. Berempah. Ada so bacan. Jawab Buk, punten kiai, mun kopeng gula kiai kangkui mirengaki nasihat ingki napa punten. Mun kopeng panci kiai kangkui teguken ingki. Kopeng bacan kangkui teguken. Mun kopeng sampian kangkui mirengaki nasihat. Mun kopeng ate yang kui kangkui mirengaki nasihat pada mosok kopeng kopeng ureng napa kopeng beuceun, kopeng ureng napa kopeng panci. Mun kopeng beuceun ambua kula pidato. Anapa pidato ya dan kopeng beuceun? Kopeng beuceun napa kopeng ureng? Edi ngagi ini kemangken sedang melanda sampai ulama-ulama kita sudah jadi liberal. Kiai-kiai kita jadi liberal. Semuanya yang main duit, yang main dolar, sehingga lupa kepada agamanya. Ini yang saya harus melawan. Maka liberalisme dan selangkongi. Tapi gula tak parlo nginum pakai telojom. Keng selangkong beri aing. Gula pidato pakai telojom. Malamnya ganjar gula pidato 2 jam setengah Buk.
mulai ke bengkok termasuk setengah telok sobu jaga tak bebas punten. So Allah beri kewajiban jaga sobu solat berjamaah. Pada sobu tedung boleh buk sekejap mangkat dah kantor dapat gelak kol telok lan ke ambui beli ke gula belikan di kenalan dan di restoran ambu malah tak majer. Lagi pada restoran masuk agak beli ke kasa mun di kantor nyaman restoran Lestari kasa Haji Ridhoi nyaman nah kenal so gula cek pesen nah saya ngak kemon lebat ambu oh engki kelak lebat ambu gula cek soro tandi so ke berung lain majer tangan nyari saya tak majer tinggi ambu gula dak kandaan lalu terus dak kantoh istirahat sekejap ni kalau pidato boleh lagu gula lagi beda acara boleh kemis ki beda acara boleh nang masuk nang Madura puruk kemis sore gula terus dak Pasuruan beda acara nang Lekok Jumat gula balik ke Jakarta puk seminggu puk persis tak lemole. Alhamdulillah bini gula sabar puk demi akil sambian tina aki ke Sumatera sampai seminggu nang bu tak rewel punten bu tina aki ke Singapura ke Jawa Barat bari ke Jawa Tengah semakin ke Jawa Timur seminggu punten tak kikir sabar bini kula bu ngara sampean lemate nang ngocak kene alhamdulillah tak teti bini Pak Sukron niku ngara Munda tibini nama supaya nak tina aki gula pada bu alhamdulillah tak tetilakena sambian mun gula tetilakena sambian pola sarong gula lebeda kakapi bu sejak taja ngaji lek ngaji dak kamma kak tuan gula ngaji ke Singapura mejek jauh nak ngaji ke beli ke lemari buat tajak sarung le burung sing ngaji kiai nah boleh tajak sarung so bini nah lagi amit boleh ngaji boleh dak kamma ngaji ke Banjarmasin dak jauh napa le ngaji ban kelok boy tajak boleh sarung olah pada kiai nang Sampang tajak sarung so bini na tak teti ngaji tolong ambu teti kiai na bini na bayi lah engke na wonten kula so bini kula tegas puk tegas kula so bini kula saya jadi suamimu di rumah suamimu di luar miliknya umat jangan kau ganggu kalau saya mau berdakwah kau jangan mengganggu saya milik umat bukan milik istri saya saja nah, tegas buk takok bini gula buk mbah rewel sekula jangan rewel kalau rewel gantinya masih antri engki napa punten termasuk seingkik se antri kasih sengaja ampunlah telat gula tua buk sampai mintanya aki orang buk baserah tukang pidato si paling tua neng Indonesia sampian jawab buk si paling tua penceramah Pak Sukron Makmun ingki punten paling tua bu neng Jakarta kula paling tua neng Indonesia kula paling tua tapi kelihatannya gimana bu tua apa muda bu tua apa muda macam-macam coba sampean ini saya ngocak tua sekelangkong kini kasih bener saya ngocak tua sekelangkong kini kasih bener saya ngocak muda kita kayak naksir gula gini kan ini kenyaman ring bini mata keranjang
Saya ngocak ini kamatan asami ke dokter malah operasi nalu. Tua gula nih kak. Saya ngocakin udah boleh le tua. Umur lebih 70 lebih. Tapi insya Allah kalau untuk bela Islam saya siap. Karena kula syukur dekat Allah. Kanjeng Nabi umur sepitak telok. Kula umur makin 72. Tambah 9 tahun so Allah. Kula ceci ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah. Saya akan bela agamamu dengan cara apapun saja. Ini pengacau-pengacau, ajaran-ajaran yang datang dari barat sekarang masuk tubuhnya orang Islam. Oleh sebab itu saya selalu menyampaikan liberalisme dan HAM harus dibatasi dengan akhlak, dengan moral, dengan agama. Kalau liberalisme dan HAM tidak dibatasi oleh akhlak, tidak dibatasi oleh agama, liberalisme dan HAM yang tidak dibatasi itu ajaran setan, ajaran iblis. Hanya iblis yang mengajarkan bebas. Hai Kiai Humaidi, bebas. Mau sholat subuh persilakan, tidak mau sholat subuh persilakan. Kebebasan adalah asasi manusia. Setan. Kiai Haji Ato, mau sholat subuh persilakan, tidak mau sholat subuh persilakan. Bebas. Kebebasan adalah asasi manusia. Ajaran kebebasan adalah hak asasi manusia yang tidak dibatasi dengan etika dan agama, adalah ajaran iblis, ajaran setan. Tegas. Kayak apa? Mantap ki. Mantap ki. Ngaji bu. Menang Amerika bu keren bini bebas bu. Bebas berpakaian HAM. Bebas bergaul HAM. Mau berzina bebas bu. Asal endek pada endek. Asal mau sama mau. Mau berzina dengan istri orang, dengan suami orang, bebas. HAM. Iblis. Mau berjudi persilakan, tidak mau berjudi persilakan. Hak asasi manusia. Setan. Hanya setan yang mengajarkan manusia bebas berbuat apapun saja. Ajaran setan. Maka pemerintah, tidak semua yang datang dari barat itu bagus. Liberalisme dan HAM adalah alat-alat Yahudi untuk membinatangkan manusia di dunia. Nah ini ben malam goreng cerengan senika. Ada ajaran lagi yang diekspor. Ajaran apa? Ajaran sekularisme. Napa sekularisme ini kiai? Sekularisme ini di bahasa Inggris asal sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan agama dari kehidupan manusia sehari-hari. Faham sekularisme? Mereka berkata bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Agama hanya sholat, haji, puasa, dzikir, zakat, selesai. Adapun kehidupan manusia sehari-hari tidak diatur oleh agama. Diatur oleh siapa? Menurut kaum sekuler, kehidupan agama sehari-hari diatur oleh akal manusia sendiri. Agama itu hanya ngatur ibadat dengan Allah. Adapun kehidupan sehari-hari tidak diatur oleh agama. Ini kaum sekuler, kaum geblek bodoh. Islam ini diturunkan
mengatur segala kehidupan manusia. Baik hidup dengan Allah yang namanya ibadat diatur, sholat, puasa, zakat, haji diatur. Bukan itu saja, kehidupan manusia sehari-hari diatur oleh Islam. Siapa perempuan yang boleh satu bantal, siapa laki-laki yang boleh satu bantal, diatur oleh Islam dengan akad nikah yang sah secara Islam. Yang melanggar perintah Allah, laki-laki bergaul dengan perempuan tanpa pernikahan yang sah, Allah turunkan laknat, Allah turunkan azab yang namanya penyakit AIDS, penyakit HIV. Ini penyakit diketemukan oleh dokter sekitar tahun 1976. Kemudian dokter seluruh dunia di bawah WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan sedunia, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengadakan seminar. Semua dokter sama pendapatnya bahwa penyakit AIDS ini adalah akibat perzinaan dan pelacuran. Maka Allah turunkan laknat, tanamkan pemerintah bahwa penyakit AIDS ini penyakit kutukan Allah, karena dia melanggar hukum Allah. Allah melarang berzina, dia berzina, dan zina itu termasuk dosa besar. Oleh itu oleh Allah turunkan penyakit AIDS, naudzubillah. Lalu dunia berusaha menyelamatkan penyakit dengan kondom. Akhirnya apa? Kondom di Afrika gagal, kondom di Amerika gagal, kondom di India gagal. Pemerintah Republik Indonesia sedang berusaha untuk mencegah penyakit AIDS. Kata Menteri Kesehatan akan menyebarkan kondom-kondom di kalangan remaja. Ini betul-betul menyesatkan pemerintah itu. Berarti pemerintah membenarkan perzinaan, berarti pemerintah membenarkan hubungan seks sebelum perkawinan, berarti di Indonesia sudah dijadikan pembinatangan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu saya nyatakan, hai pemerintah, caramu tidak benar. Untuk mencegah penyakit AIDS, pemerintah bukan bagi-bagi kondom. Kondom sudah jelas gagal. Kalau pemerintah Republik Indonesia benar-benar ingin menyelamatkan anak bangsa ini dari penyakit AIDS, tidak ada jalan lain pemerintah kecuali tutup semua pelacuran di seluruh Indonesia. Mulai depak kagak menikah tretan, cek mundur tretan, cek kok takok, sebatil bengal sehat takok. Dan reng Madura buk dan reng Madura montakuan encan rembi siang buk. Ara kiai banyak serebi siang nih. Gula tanya ke umi gula, ki swargana, gula rembin bila, nih, oh saya rembin malam Senin, kol 2 malam, bengalan buk, sampean buk, kola rembia dan tek malam ini, cak rembi siang ni, napa boleh rembi malam neng kuburan buk, insyaallah bajin bengal. Yang beda pejik takok sedikit pun. Nah ini kita harus tegas. Islam mengatur segala-galanya. Saya terus terang saja, saya fanatik terhadap Islam. Mengapa Syukran Makmun fanatik terhadap Islam? Karena saya tahu dengan Islam segala diatur. Kawin perempuan dan laki-laki satu bantal diatur. Setelah bikin rumah tangga diatur. Kewajiban suami, hak suami. Kewajiban istri, hak istri. Kewajiban anak dan hak anak. Subhanallah, cantik
agama Islam itu. Rumahnya pun diatur, masuk WC diatur, tidur diatur, makan diatur. Mana ada agama di dunia yang mengatur mulai masuk WC diatur? Bagaimana masuk WC secara Islam? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri, bersuci keluar, alhamdulillahilladzi adzaba annil adza wa afani, subhanallah. Makan sampai nedek ada iatur, sedek kota barang sehalal. Kapan ada maca bismillah, mari ada maca alhamdulillahilladzi at'amana wa sakona wa ja'alana minal muslimin, ya Allah. Sampai tedung yatur, bismikallahumma ahya wa amut. Sampai sampean mun onggah yatur. Bu mun selaken onggah bu, tanya aki nalu jakor beri, tanya aki nalu, kak mari maca bismillah aja kak. Uki tak mareh toron, soro toron bu, bangal lagi, bola decik mare ngaji selaken unggah, tanya kinan lu, mari maca bismillah kak. Uki jalek toron, bada bismillah nakini kaya torso kanjeng Nabi. Bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkan saya dari setan dan jauhkan setan dari saya. Berilah ya Allah saya anak-anak yang soleh dan solihah. Purung ke bu, ngerti bu? Ngerti bu? Bu deki pula selaken ongga tanya aki mun kita mari maca bismillah soro toron diatur, jadi tamu diatur, tuan rumah diatur, bertetangga diatur, sampai ekonomi diatur. Bagaimana ekonomi Islam diatur? Saya bawa sekarang kitab tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam diatur, sampai timbangan diatur. Wailul lil mutaffifin, neraka uel kangkui orang setujan ngurangin tempengan. Islam ngatur tempengan. Baca Fathul Qorib, baca Fathul Mu'in, ada babul ba', bab jual beli, ada babul syirkah, bab tentang koperasi, ada babul hawalah tentang pemindahan hutang, ada babus salam tentang pemesanan barang, ada hababul qarad tentang penanaman modal. Islam lengkap. Baca Fathul Mu'in. Dalam pertanian ada bab khusus pertanian, babul muzara'ah tentang pertanian. Ijon menjual bunga mangga. Mangga dijual masih bunga, bagaimana hukumnya? Islam berbicara. Justru di tengah-tengah masyarakat modern sekarang ini, Allah memperlihatkan hebatnya Islam. Di mana itu? Sekarang berdiri bank syariah. Di Amerika Serikat berdiri bank syariah. Di Eropa, di Inggris, di Prancis berdiri bank syariah. Di Timur Tengah berdiri bank syariah. Di Indonesia berdiri bank syariah walaupun terlambat. Ada Mandiri, bank syariah Mandiri, bank BNI Mandiri, bank BRI Mandiri, bank syariah BRI, bank syariah BCA, bank syariah BNI, semua berdiri bank syariah. Itu untuk menampakkan kepada kaum sekuler. Hai kaum sekuler, buka matamu. Lihat Islam itu mengatur perbankan yang lebih bagus dari bank-bank konvensional, bank-bank Yahudi. Tumbuh
Di Indonesia mungkin karena baru. Di Malaysia bank Islam tumbuh bagus. Di Timur Tengah tumbuh bagus. Di Amerika, di Inggris berkembang bank syariah itu. Malah di negara-negara kafir, siapa bilang Islam tidak mengatur ekonomi? Siapa bilang Islam tidak mengatur politik? Siapa bilang Islam tidak mengatur negara? Orang yang berpaham bahwa Islam tidak mengatur negara, Islam tidak mengatur ekonomi, itu hanya datang dari orang-orang yang goblok. Kalau ada profesor doktor berfaham sekuler, itu profesor doktor yang bodoh goblok terhadap syariat Islam. Kalau ada kiai haji berfaham sekuler, itu kiai haji goblok bodoh. Coba baca Fathul Qorib, coba baca Fathul Mu'in, apa yang tidak diatur oleh Islam. Maka kesel saya ini akhir-akhir ini. Setelah sekulerisme diekspor lagi ke Indonesia yang namanya pluralisme. Napa pluralisme nih kau? Pada baca Madura sohuda. Plural nikah salah cak Inggris bu. Artinya banyak. Nah cak Madura nah beraneka ragam bu. Tetimun sampean nang televisi mireng cak-caan bangsa Indonesia pluralistik. Sampean makin ngerti. Oh kata Pak Sukron, bangsa Indonesia pluralistik artena bangsa Indonesia nikah macem-macem, beraneka ragam suku, beraneka ragam bangsa, beraneka ragam bahasa, beraneka macam agama. Dalam keadaan yang beraneka ragam, kaum pluralis menanamkan pemurtatan dengan kedok supaya kita rukun, supaya hidup kita rukun. Dia katakan semua agama benar, semua agama sama, murtad. Ini aliran pluralisme yang akan memurtadkan akidah kita ini. Semua agama benar, semua agama sama, murtad. Diadakan lintas agama, subhanallah, pemusyrikan. Lintas agama, pemusyrikan. Yang sekarang sedang ngetren di Indonesia ini. Sponsornya kiai geblek. Berhadapan dengan Subhan Makmun. Jangan main-main akidah. Baca Asbabun Nusul surat Al-Kafirun. Di situ Imam Sayuti menjelaskan adanya lintas agama. Walid ibnu Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad, tokoh-tokoh Quraisy datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, agar kota Mekah ini aman, mari begini saja Rasulullah, saya menyembah Tuhanmu dan kau menyembah Tuhan saya. Kalau kau sholat, kami sholat seperti kau. Tapi ketika kami menyembah Lata wal Uzza, berhala-berhala kami, kau sembah Lata wal Uzza. Mari kita bersama-sama. Kalau tidak, mari saya ikut agamamu 1 tahun, nanti tahun depan kau ikut agama saya, gantian tiap tahun. Supaya kita aman. Rasulullah tidak menjawab, nunggu wahyu dari Allah. Ajakan mereka untuk rukun bersama-sama beribadat. Turunlah surat Al-Kafirun. Kul, katakan oleh engkau Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai si kafir-kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan engkau pun tidak menyembah apa yang saya sembah, wala ana abidum ma'abattum, dan saya bukan penyembah kepada apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan engkau pun bukan penyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agama saya, jangan dicampur-campur. Apa kiainya nggak ngaji?
membikin rakyat jadi bingung, membikin kacau. Ini tertulis dalam kitab namanya Asalibul Waslil Fikri lil Alamil Islami, sistem penyembuhan berpikir terhadap dunia Islam, supaya pikiran Islam kacau. Ini kerjaan Yahudi untuk ngacau Pak Haji, untuk mengacau ulama, untuk memecah belah ulama. Ini kerjaan Yahudi yang sekarang sudah terjadi di Indonesia. Ya, saya kalau sudah agama, Pak, lupa kalau tua. Karena ini untuk kepentingan melihara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang diekspor. Oleh sebab itu santri, yang kau hadapi masa depanmu sangat berat kalau kau tidak diisi dengan ilmu-ilmu akidah yang benar, tidak diisi dengan ilmu Islam yang benar. Isi dengan ilmu Islam yang benar, isi dengan akidah yang benar. Tantanganmu cukup besar. Tantangan duit itu sekarang lebih dahsyat lagi, tidak kurang dahsyatnya dengan Yahudi. Dan tantangan ini Rasulullah sudah bersabda. Persilakan Kiai baca lagi kitab Riyadhus Shalihin. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Sesungguhnya di antara yang saya takuti, sabda Rasulullah, terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia. Apa yang ditakuti Rasulullah? Ma yuftahu alaikum. Persilakan santri, ma yuftahu alaikum, sesuatu yuftahu yang akan dibukakan alaikum atas kalian. Apa itu akan dibukakan oleh Allah? Min zahratid dunya wa zinatiha, dari keindahan dunia dan perhiasan dunia. Nanti dunia akan menjadi indah, nanti dunia akan menjadi cantik setelah dibukakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini Rasulullah bersabda 1400 tahun yang lalu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan nafsunya, tapi semua kata dan huruf yang keluar dari lidahnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dilatar belakangi oleh wahyu. Maka itu fatwanya Rasulullah sabda pasti benar, karena bimbingan wahyu. Berbicara 1400 tahun yang lalu. Sekarang Supron Makmun yang merasakan keindahan dunia. Sampang sekarang bukan Sampang 40 tahun yang lalu. Surabaya sekarang bukan Surabaya 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah dirubah oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada Suramadu, Tasik, Kebaik, Geledek. Dan nanti akan disambung itu. Jawa akan disambung dengan Sumatera. Nanti Jawa Timur akan disambung dengan Bali. Sambung menyambung. Itu sudah menjadi program pemerintah. Nah, di tengah-tengah kemajuan teknologi sangat berbahaya. Karena apa? Nanti manusia yang asalnya dia berdasarkan hukum agama, akhirnya nanti kata Kiai Sol tadi, akan terjadi pergeseran nilai. Nilai-nilai agama akan tergeser, akan menjadi manusia yang mata duitan. Muridnya mata duitan, gurunya mata duitan, pemimpinnya mata duitan, rakyatnya mata duitan, kiainya mata duitan. Hancurlah bangsa ini. Ya, sampai sekarang coba tanya sama rakyat, ini Pak ada pemilihan umum, Bapak milih yang mana? Rakyat jawab, pokoknya Pak yang ngasih duit saya pilih. Bener gi? Bener gi? Toreng aku apa jujur?
Pokon sari abiri pesele epelia. Muntah abiri pesete epelia. Iki daputan. Ini penghancuran mental bangsa Indonesia. Bangsa itu mentalnya hancur. Ulamanya mata duitan, pemimpinnya mata duitan, rakyatnya mata duitan. Hancurlah bangsa ini. Dan apa yang akan terjadi nanti 10 tahun yang akan datang? Kalau rakyat milih pemimpin bukan berdasarkan sidik, amanat, tabligh, fatonah, rakyat memilih pemimpin asal berdasarkan duit, saya khawatir nanti pada suatu saat ada bajingan yang duitnya triliunan, kemudian bajingan tuh mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur, mencalonkan menteri, mencalonkan presiden. Apa yang akan terjadi nanti bangsa Indonesia? Saya khawatir nanti kalau memilih pemimpin dasarnya duit, saya khawatir bangsa Indonesia nanti bupatinya bupati bajingan, gubernurnya gubernur bajingan, menterinya menteri bajingan, sampai presidennya presiden bajingan. Habis-habisan saya untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak tega bangsanya ditipu. Bu, pola dekik beda pemilu boleh lagi, Bu. Beda kopeng lagi. Kopeng orang nama kopeng panci. Mun dekik beda pemilu boleh lagi, Bu. Pola beda partai si agi bagi sembako, beda partai si agi bagi pese, kalak pesena, kalak sembako nah, partai aja pele, makle kapok nipu rakyat. Rakyat itu setiap 4-5 tahun. Hai partai politik, hai calon-calon pemimpin, mengapa kau membagi-bagi duitmu, membagi-bagi sembakomu pada saat ada pemilihan umum? Itu artinya penyuapan besar-besaran terhadap rakyat. Hai pemimpin bangsa, kalau kau jadi pemimpin dengan cara menyuap rakyat, rakyat yang disuap, maka hasilnya nanti akan mewujudkan pemimpin-pemimpin rampok dan pemimpin-pemimpin maling. Ini apa bukan? Bener pidatoku lagi. Bener lagi, mon bener torok lagi, pele secocok ke Atene lagi, membeda calon bupati pele secocok ke Atena, mon abri pese abri sembako lah kalah so sampian lagi, orang aja pele, ngiding kau penga, membeda senuntut, bulan ele abri pese pas tak nilai. Nuntut Sukron Makmun pengacara, biar bukan sarjana hukum. Jangan main-main, rakyat sudah ditipu oleh pemimpin bertahun-tahun dengan janji-janji. Kalau ketika pemilu janjinya 1000 janji yang tidak dipenuhi, kemudian rakyat hanya ditipu dengan sembako dengan duit 50.000 supaya dia jadi pemimpin. Inilah perbuatan yang tidak benar. Kalau caranya sudah nggak benar, pasti hasilnya tidak benar. Ini kayak kikir gula, kayak nggak beri tahu kesampean malah uning, cak sampean hidung-gedung, iki terus hidung-gedung nggak boleh. Toreh, lah ini saudara yang kita hadapi. Maka santri-santri sebagai generasi Islam, kau di pesantren tekun belajar. Gali api Islam, nyalakan api Islam di seluruh kepulauan Nusantara, biar terang dengan syariat Islam. Ini yang menjadi garapan kita semua. Kita sudah subhanallah, Belandanya diusir, Bu. Belentana lamole kapi kebengkona mosoni binin tinggi lamba belentah bedendang matura pu
Kula orang-orang tua kita berjuang pukang kui ngusir belenteh. Ropana belenteh na mulai ke negara na. Ni binin mulai ke negara na. Cuma ropana rokai tina nang sampang. Di budin make belenteh na mulai lamba sia calanaan ni kabu lamba. Reng bini belenteh bu. Saya nyonya koboy saya ngangon kerpuy nang Meksiko kasah. Lamba sing aku rok panda buk nyonya belen tebuk yang kena punten samangken buk benih nyonya belen tebuk nyonya gelis nyonya nyuates kelampin yangku lebih parah lagi belen tena yusir hokoma yangkui kahu ape kitab undang-undang hukum pidana adalah warisan Belanda yang 60 tahun kita pakai, tapi nyatanya KUHP gagal. Dengan adanya KUHP, koruptor merajalela, sogok menyogok merajalela, maksiat merajalela, perzinan merajalela, pergaulan bebas merajalela. KUHP tidak berwibawa. Betul? Betul? Saya tawarkan pada pemerintah, karena hukum ini gunanya apa? Kita bikin hukum, gunanya hukum untuk membuat pelaku-pelaku kejahatan makle jerah. Ngerti buk jerah? Ngerti jerah buk? Mangken ada KUHP, se korupsi tak jerah, se sogok menyogok tak jerah, malah sajon dadi. Yang kena buatan? Sia zina sajon dadi, sebuk mabuan sajon dadi, narkoba sajon dadi, KUHP na bodoh, tapi maksiat sajon dadi. Berarti KUHP sudah tidak dihargai oleh bangsa Indonesia. Nyatanya KUHP tidak membuat pelaku kejahatan jerah. Perlu saya tawarkan pada pemerintah, saya tawarkan pemerintah, selamatkan bangsa dengan syariat Islam. Coba pemerintah syariat Islam laksanakan 2 tahun saja, coba. Kalau bagus teruskan, dan saya yakin bagus. Masa manaber tak oleh? Yang kita terus ini oleh manaber, oleh manaber. Keng manaber gula ke pemerintah. Saya tawarkan hukum alternatif. Kalau KUHP sudah gagal, warisan Belanda harus diganti. Saya tawarkan, tolong pemerintah, coba saja, coba syariat Islam jalankan 2 tahun saja. Insya Allah Indonesia beres. Membunuh orang jatuh hukuman mati, korupsi potong tangannya, bedek kiai tandi tangan kiai maleng, bedustad tandi tangan ustad maleng, bedek lebun tandi tangan kopek lebun, beda camat tandi tangan camat, beda bupati tandi tangan bupati, beda gubernur tandi tangan bupati, maleng, beda menteri tandi tanang menteri maleng, potong tangan. Coba hukum Islam dicoba dulu. Ini saya cuma menawarkan kepada pemerintah. Masa nawarkan saja nggak boleh? Coba kira beli. Cuma manaber gula, manaber wajib gula. Berarti gula memperjuangkan apa? Terima kita napa cek yang mataber gula. Dan berdasarkan kenyataan. Lah inilah saudara-saudara. Ya, lupa saya ini kalau suruh pidato Pak. Padahal oleh dokter saya bu, so dokter gula tak oleh pidato lebih sejam bu. Ban so dokter gula suruh menapidato ini kan suruh on laonan, suruh tojo kayak pidato on laonan, cok sampai pidato nada tinggi. Dan dokter jaga jantungnya. Karena gula ni kan jantung gula lagi beroperasi bu. Ibri, napakah saya ini beri gorong-gorong, so dokter. Tapi cepon dokter, Allahu alam, jantung gula saya. Cuma, napa pembuluh darah
sentar ke jantung nikah anu menyempit, tapi Pak beri gorong-gorong makle lancar deren sini ke Bu, gorong-gorongan larang Bu. Kalau waktu keluar di masake Bu, etaki so masake, celingaki so ya Allah manten orang miskin tak sake ajan gula. Bareng miskin nasake Pak dalam masa tambah. Gula kemana keluar etaki 130 juta. Ya Allah, celingaki 130 juta. Ikeng alhamdulillah pukul banyak kanca Bu. Saya tak banyak kanca, tak keluar di masake, kulo tak oleh keluar, je tak majer. Paman kulo tak keluar majer, atau sokule soro, tok. Napa Kak? Yang kok tak bisa keluar, tok di masake, apa napa Kak? Tak bisa majer, jajal reng sampang bedaki koin. Lemang kan mau tengki koin kan? KPK kan oleh DPR tidak disetujui mau bangun gedung koin 500.000 pemasok. Ada orang sakit tak bisa tambah koin. Ada orang tidak punya karena dituduh macam-macam mau dimasukkan penjara koin. Lah pagula enggak wah men tak bisa majar gula engke atau sosol sogula surat keliling pasang koin insyaallah sehari lonas gini kah. Loh gini kah mangken nih kah. Nah sudah tapi saya obat oleh dokter saya dianjurkan selama 2 tahun. Itu gula penari nih kebuk mentah lepil bu penari istiqomah tahun ing tobeng pada siang pada sekulaku pada semalam ni keponare loleh belum bulan lebih ampun bu janjinya dokter 1 tahun bulan naber bagaimana kalau 1 tahun ya sudahlah Pak Kiai nanti kalau 1 tahun kelihatannya bagus ya sudahlah nggak usah ada 2 tahun karena pilnya mahal pil mahal kini kepuk cek kebelia tempe oleh ngerasa kerancung. Tapi ampun jak kobater Allah saya soki alhamdulillah kula keluar rumah sakit seger pakai so dokter suruh pidato 1 jam so ras keras menang pidato tapi gula karena untuk agama tidak mungkin gula pidato sampai toju santai-santai tak paham masyarakat punten. Inilah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini para santri. Sekali lagi para santri sing-singkan lengan bajumu untuk menuntut ilmu, hilangkan kebodohanmu sehingga kau menjadi orang yang alim. Kalau kau menjadi orang alim akan diperhitungkan orang oleh orang. Kalau kau jadi orang bodoh ada tidak dicari, tidak ada tidak dicari, ada tidak diperhitungkan. Siapa itu orang bodoh? Orang bodoh itu tidak ada tidak dicari. Untuk apa cari orang bodoh? Adanya pun tidak diperhitungkan. Mengapa tidak diperhitungkan? Bodoh. Tapi jadilah kau orang yang kalau tidak ada dicari, kalau ada diperhitungkan. Itulah orang yang alim. Sekian saja. Mari kita baca surat Al-Fatihah sebagai penutup. Karena juga saya disuruh menutup dengan doa. Mari kita baca Fatihah. Fatihah ini kita hadiahkan pada guru-guru kita, kita hadiahkan pada keluarga-keluarga kita, kita hadiahkan ulama-ulama kita, juga yang termasuk baru meninggal ya, pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kiai Idris. Kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami sehingga dapat membawa bangsa Indonesia ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah dengan berkah Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah pada keluarga-keluarga kami, anak-anak saya, anak-anak bapak. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mun wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa annal bala, ya arhamar rahimin irhamna, ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazalli dhalika akhlaq. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Ya man la yahtajul bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimum biha wa basir. Ya muyassir yassir kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kasih tambahan sedikit kepada para alumni dan juga para wali murid dan simpatisannya. Saya mengharapkan himbauan pembangunan pondok pesantren ini supaya serius. Saya yakin kalau seluruh alumni yang sudah 54 tahun ini, berarti sudah berapa puluh ribu alumni yang ada, ditambah lagi dengan wali murid yang ada. Kalau tadi dikatakan 50.000, 30.000, 10.000, insya Allah semuanya mampu. Paling tidak hari Jumat berhenti merokok, uang rokoknya untuk bangunan pondok. Semua yang merokok, saya tidak minta berhenti merokok. Tolong kalau hari Jumat berhenti merokok. Duit rokoknya yang 8.000 gudang garam dikumpulkan, berarti tiap bulan 32.000. Itu saja sudah cukup besar. Berhenti merokok saja bisa bangun gedung, Pak. Saya yakin itu. Jangan dibakar duit itu. Ini anjuran saya. Insya Allah kalau semua alumni, wali murid dan simpatian serius menanggapinya dan mencintai kepada almarhum Kiai Haji Busiri Nawawi, insya Allah pembangunan di atas ini, di atas tanah akan berlangsung lancar insya Allah. Almarhum sudah menyediakan tanahnya, sekarang yang melanjutkan tinggal membangunnya. Maka saya minta pada para alumni dan wali murid, tolong kalau berhenti merokok hari Jumat saja sudah berarti 3 bulan, 1 bulan memberikan 30.000. Kalau ada 1.000 wali murid sudah 30 juta per bulan. Belum yang alumni, yang wali murid berhenti merokok selama pembangunan belum selesai, uang rokoknya saya minta cuma hari Jumat jangan merokok. Lainnya persilakan. Hari Jumat jangan merokok dengan nawaitu. Duit rokok hari Jumat saya kumpulkan 8 kali 4 minggu berarti 32.000. Kalau ada 1.000 wali murid berarti 32 juta per bulan. Belum lagi yang alumninya. Ini saja sebagai tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.